Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang algoritma pencarian. Ada 4 algoritma pencarian yang akan kita bahas. Yang pertama linear search, yang kedua binary search, yang ketiga jump search, yang keempat interpolation search. Referensi utama ada 3 yang saya gunakan, silakan dibaca di bawah ini. Yang pertama yaitu linear search. Sebelum masuk ke linear search ini, saya ingin menjelaskan tentang static search. Apa itu? Static search adalah algoritma pencarian yang hanya bisa melihat atau membaca, tapi tidak bisa menulis ulang, rewrite, atau alter. Nah, 4 algoritma yang saya jelaskan nanti masuk kategori static search. Jadi hanya bisa dibaca, read only, dan tidak bisa di rewrite atau di write. Kembali ke linear search, keunikan linear search dibandingkan yang lain adalah algoritma ini tidak memerlukan array yang sudah diurutkan dalam untuk dicari. Sehingga kenapa? Karena dalam linear search ini cukup sederhana. Dia mencari mulai dari indeks pertama, untuk setiap indeks akan diperiksa, dikomparasi hingga ketemu nilai yang dicari. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini lebih simpel, cukup mudah dipahami, namun kekurangannya adalah performanya, karena dia harus mengecek semua nilai yang ada di array. Dari situ kelihatan kompleksitasnya ketika tidak ketemu yang dicari, atau worst case, itu big O, n, sejumlah panjang array-nya. Best case-nya big O, 1, ketika berada di posisi pertama, lalu secara umum antara 1 sampai dengan n. Dan rata-ratanya kalau menganut probabilitas independen yang setara, n setengahnya, big O setengah n. Sama saja big O setengah n nanti dibulatkan jadi big O n. Untuk kodenya seperti ini, cukup sederhana. Kita awali dulu dari contoh ini. Misalkan cari X sama dengan 90. Array-nya tidak perlu diurut. Dan dari sini kita bisa melihat, ngecek dari array yang pertama untuk setiap indeks hingga ketemu nilai 90. Jika tidak ketemu, maka dia akan mengecek hingga akhir. Ini looping pencariannya. Jika tidak ketemu akan memberikan nilai 0. Kalau ketemu nanti mengirimkan indeksnya atau lokasinya nilai tersebut. Itu yang linear search. Sekarang yang binary search. Binary search ini bedanya dengan linear search adalah array inputnya harus sudah diurutkan terlebih dahulu. Nah, dengan array yang sudah terurut itu, binary search bisa mengefisiensi pencarian dari big O n punya linear search menjadi big O log 2 n. Kenapa log 2n? Karena ini menganut skema divide and conquer. Jadi akan dibagi 2, setelah itu nanti dibagi 2 lagi, dan dibagi 2 lagi. Oleh karena itu log 2n. Binary search ini, catatannya, tidak bisa menggaransi lebih cepat daripada linear search untuk list yang lebih kecil. Kenapa? Karena komparasi yang ada di linear search itu lebih sedikit dibandingkan komparasi yang ada di dalam loopingnya binary search. Ini cara sederhananya untuk basic algoritmanya seperti ini, three-way comparison. Jadi di sini dikomparasikan apakah nilainya lebih tinggi, lebih rendah, atau nilai tengahnya itu adalah nilai X-nya. Jadi ada 3 komparasi. Cara kerjanya seperti ini, X sama dengan 90 contohnya. Mulai dari indeks yang pertama, langsung dicari divide and conquer, jadi cari yang paling bawah, dan cari tentukan yang paling atas, dan tentukan indeks tengah. Jadi dari yang paling awal, langsung lari ke tengah, dicek lebih kecil atau lebih besar, atau sama dengan. Ternyata lebih besar dari 43. Naik ke atas, dan kebetulan di sini di contohnya langsung ketemu di middle 90, sehingga hanya perlu 2 lompatan atau 2 loop. Tapi di 2 loop itu masing-masing harus ada 3 komparasi.
Nah, untuk membuat binary search ini lebih cepat dalam kasus data yang banyak ini, komparasinya ini di dalam looping cukup dua, yaitu lebih besar atau lebih kecil. Setelah itu mengembalikan nilainya, apakah nilainya sama atau tidak. Kalau misalkan sama, ya dikeluarkan nilai indeksnya. Kalau misalkan tidak sama, kasih status -1. Dalam contoh ini dicari apakah lebih besar, iya, lebih kecil, lebih besar, iya, lalu looping kedua. Nah, di sini walaupun sudah berada di middle, tapi karena tidak ada komparasi nilai middle itu sendiri, dia akan ngecek lebih bawah dan lebih atas. Sehingga dia akan lari ke lebih bawah, dicek, oh ternyata tidak, dan nilai high-nya sama dengan atau lebih tinggi daripada lebih rendah daripada low, sehingga akan stop dan akan dicek di sini. Itu untuk binary search. Komparasinya linear search sama binary search ini untuk rata-rata jumlah iterasinya, linear search ada 5,5, binary search ada 2,9. Untuk array panjang 10, 100, dan 1000 hingga 10.000 bisa dibandingkan. Dari sini kelihatan untuk binary search akan jauh lebih efektif ketika jumlah array lebih banyak. Algoritma yang ketiga adalah jump search. Secara fundamental, idenya ini mirip dengan linear search, yaitu mencari secara sekuensial. Namun, untuk array inputnya itu harus sudah terurut terlebih dahulu. Dan di sini, secara sekuensial bukan berarti per indeks, namun per blok. Apa itu blok? Sebagai contoh, lihat array di bawah ini. Ada beberapa blok yang dibagi dengan panjang masing-masing blok 3. 1, 2, 3, dan 4 sisanya. Panjang tiap blok ini nilainya adalah M, sedangkan panjang array-nya adalah N. Oleh karena itu, pencariannya di setiap awal blok, lompat ke blok berikutnya, lompat ke blok berikutnya, hingga ke blok yang terakhir. Lalu setelah ketemu blok yang dicari, atau kembali ke blok yang nilainya lebih kecil, nanti akan dilakukan pendekatan seperti linear search, yaitu mencari tiap indeks. Nah, hal yang penting di jump search ini adalah mencari optimal size-nya. Asumsi awalnya kita menggunakan worst case dengan jumlah jumps atau jumlah lompatannya ini sebanyak n per m, dan perbandingan nilainya ini, kondisionalnya ini, m-1. Total number komparasinya n per m ditambah m-1. M-1 ini untuk yang linear search yang lebih kecil. Sedangkan n per m ini untuk lompatan-lompatan blok yang lebih besar. Untuk mencari nilai optimal m, kita asumsikan minimum ketika gradiennya itu adalah 0. Sehingga n per m plus m-1 sama dengan 0. Nah, ini masuk mata kuliah kalkulus. Kita masukkan diferensial atau turunan dengan formula ini, n per m dengan nilai yang diturunkan m plus m minus 1 sama dengan hasil turunannya adalah minus n per m kuadrat untuk n per m plus m ini jadinya 1 dan minus 1 hilang, equal to 0. Setelah itu kita hitung, kita pindah ruasnya, dan kita dapatkan m kuadrat sama dengan n. M optimal adalah akar pangkat 2 dari n. Ini berlaku untuk semua kasus jump search. Bagaimana kodenya? Seperti ini. Yang hijau ini, bagian yang hijau ini adalah lompatan untuk tiap-tiap blok. Sedangkan bagian yang oranye ini adalah pencarian yang mirip dengan linear search, yaitu setiap indeks. Dari sini kelihatan dengan nilai X sama dengan 90, kita loncat 2 blok, dan yang ketiga dicek lagi seperti ini, oh ternyata 90 lebih kecil daripada 126. Oleh karena itu kembali ke 76 dan memulailah pencarian yang lebih detail, yaitu setiap indeks. Dan di sini ketemu 90 di indeks nomor 7.
Itu tentang jump search. Yang keempat adalah interpolation search. Algoritma ini nilai inputnya, arraynya sama dengan binary dan jump search, yaitu harus diurutkan terlebih dahulu. Secara pendekatan mirip dengan binary search, yaitu divide and conquer. Kelebihannya apa dibandingkan binary? Kelebihannya rata-rata performance big O-nya ini lebih bagus. Namun, ini punya limited practicality, dan untuk kasus worst case ini lebih jelek daripada binary search. Nah, kenapa ada limited practicality-nya? Karena harus memenuhi dua asumsi. Asumsi yang pertama yaitu array yang disimpan atau array yang diakses itu berada di storage atau di disk dan bukan di memori. Apa maksudnya? Ketika prosesor mengakses RAM itu biayanya murah atau resource-nya lebih sedikit yang digunakan dibandingkan dengan mengakses ke storage. Oleh karena itu jumlah aksesnya ini diperhatikan sekali oleh interpolation search. Dan yang kedua adalah datanya tidak hanya harus urut, tetapi juga harus memenuhi kaidah uniform distribution. Sebagai contoh, ini bukan tidak memenuhi yang kaidah uniform distribution, tidak uniform. Misalkan urutan yang 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan selanjutnya. Nah, untuk interpolation search, ada formula khusus untuk mencari nilai titik tengahnya. Berbeda dengan binary search yang hanya memperhatikan nilai batas atas dan batas bawah dibagi dua, dapat nilai tengah yang fairly seimbang kiri kanan atau beda satu. Kalau di sini mempertimbangkan juga nilai indeksnya, bukan hanya lokasi atau indeksnya itu sendiri. Sehingga ketika pertama kali running, satu langsung loncat ke 76 instead of 43 kalau kita pakai binary search. Ini loncat ke 76. Setelah itu dari 76 dia loncat kebetulan langsung ke 90. Dan ini algoritmanya. Di sini diperhatikan nilai-nilainya, lalu di sini formula diaplikasikan dan dibandingkan semua. Dari sini kelihatan ada 3 komparasi. Untuk pengiriman balik nilainya sama, nilai mengirimkan indeksnya atau -1 atau 0 misalkan tidak berhasil. Itu untuk interpolation search. Nah, apalagi yang lain di antara selain 4 algoritma tadi, ada exponential search, sublit search, dan sebagainya. Silahkan dicari lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Stay at home.